terutama saat terjatuh dari tebing yang sangat curam. Membuatnya seolah melihat neneknya yang telah meninggal melambai kepadanya. Untungnya, Venom menangkap Eddie tepat waktu dan mendarat dengan stabil. Kemudian, ia meningkatkan tenaga lagi dan melaju menuju pegunungan yang menjulang tinggi. Setelah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi selama beberapa jam, Venom akhirnya kehabisan tenaga dan berhenti di depan sebuah aliran sungai. Namun, saat ia sedang melahap air untuk mengisi kembali cairan tubuhnya, tiba-tiba, di langit muncul sebuah pesawat tempur Osprey yang penuh dengan pasukan khusus. Mereka mengambil kesempatan dan langsung mengincar Venom dan Eddie untuk melancarkan serangan gelombang suara. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan Eddie terlempar ke dalam aliran sungai. Melihat situasi itu, Venom segera terpisah dari tubuh Black Stallion dan mencoba mengejar sahabatnya. Namun, arus sungai yang deras sepenuhnya melingkupi kedua orang itu. Belum sempat mereka bersatu, pasukan khusus sudah menerima perintah dari jenderal. Dengan segala cara, mereka harus menghabisi Eddie dan merebut kembali simbiot. Menghadapi tentara khusus yang terlatih dan dilengkapi dengan baik, Eddie yang tidak bersenjata sulit untuk melawan mereka. Dengan susah payah mencopot topeng lawan dan melepaskan diri. Rekan-rekannya segera mengambil posisi dan kembali terlibat dengannya. Melihat bahwa Venom akan segera ditangkap oleh musuh dengan jaring, Eddie yang gelisah berjuang sekuat tenaga dalam pertarungan hidup dan mati. Tak disangka, ia secara tidak sengaja menarik pelatuk dan merenggut nyawa seseorang. Alur cerita yang begitu menarik, tentu saja harus menontonnya bersama pacar. Mencari pasangan, dengarkan saya. Jika kamu berani berbicara, saya berani menemani. Momo memungkinkan kamu berinteraksi tanpa jarak dengan orang-orang menarik. Tidak perlu lagi menahan percakapan yang membosankan. Setiap kali kamu menggulir adalah kemungkinan baru. Ayo datang dan coba. Pikirannya kosong. Ia segera melompat ke permukaan air berusaha untuk tetap tenang. Namun, ia kembali diseret oleh musuh. Mengikuti arus sungai yang deras, mereka hampir terjatuh ke jurang yang dalam. Dalam situasi kritis, Venom segera berusaha melepaskan diri dari jaring ikan. Dengan cepat berpindah antara inang yang berbeda. Namun meskipun begitu, di sekitarnya sama sekali tidak ada inang besar yang bisa membantunya menyelamatkan Eddie. Dalam keadaan terpaksa, Venom hanya bisa menyerang dan menyatu dengan lawan. Namun, melakukan ini tanpa ragu akan mengekspos posisi mereka kepada entitas penghancur. Monster yang jauh ribuan mil menangkap kode yang muncul kembali. Hampir dalam sekejap, ia tiba di dekat air terjun. Untungnya, dalam situasi kritis, Venom merasakan bahaya yang akan datang. Segera melompat keluar dari permukaan air dan kembali ke dalam tubuh Eddie. Sambil pasukan khusus menembak untuk menahan monster, Venom mengayunkan ekornya dan melempar Eddie ke tepi pantai, mengingatkan lawannya untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Entitas pemakan menjadi marah seketika kehilangan target. Menjadi mesin penggiling daging yang tanpa ampun, menyelesaikan semua tentara khusus yang melawan dengan senjata. Kemudian, ia mengangkat wajahnya ke langit dan melanjutkan pengejaran dengan teriakan. Setelah berhasil melarikan diri, Eddie tidak berani lagi meminta bantuan Venom. Ia hanya bisa berjalan perlahan tanpa alas kaki menuju arah New York. Akhirnya, tidak lama kemudian, ia tiba di kota judi Las Vegas. Yang mengejutkan, Nyonya Chen juga datang ke tempat ini. Dan untung